Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga Muhammadiyah Kabupaten Magelang, melalui kajianmu rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini 1444 Hijriah ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita melakukan ibadah puasa. Sesuatu pelaksanaan ibadah yang amat sangat rahasia dan yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut setianya. Dan kita dengan penuh keikhlasan mengambil beliau sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan kita untuk mencari kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Warga kajianmu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mungkin ayat ini sudah terbiasa dibacakan oleh para da'i, para mubaligh, mubalighat, tapi masih kita ulang kembali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Untuk menuju apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Dengan perintah puasa ini Allah memberikan suatu tujuan, yaitu adalah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, untuk menuju ketakwaan itu di dalam bulan Ramadan ini kita perlu belajar atau kita perlu latihan-latihan. Nah, maka sering dikatakan bahwa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan training, bukan bulan ujian. Jadi bulan ini ada bulan training, bulan latihan. Nah, ujiannya kapan? Ujiannya nanti mulai 1 Syawal hingga akhir Sya'ban. Itu adalah namanya ujian. Nah, training-training yang perlu kita lakukan ini adalah nanti bisa untuk membentuk kepribadian kita untuk lebih bagus lagi. Untuk menuju ketakwaan, perlu salah satunya training adalah kita untuk menuju ke ikhlas. Dalam menjalankan puasa ini benar-benar kita untuk ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari aleman dari orang lain, bukan juga untuk diet, tetapi betul-betul kita untuk beribadah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk keikhlasan ini adalah suatu hal yang perlu kita latih dan perlu kita kembangkan, bahwa sebenarnya keikhlasan ini segala sesuatunya hanya kita mengharapkan ridho dari Allah, bukan dari yang lainnya. Kita sering mendengar ada sebuah syair atau lagu di TK itu, kasih ibu, di sana diberikan hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itulah yang namanya ikhlas. Kita tidak berharap dengan siapapun juga. Kemudian yang kedua, bahwa kita dalam latihan ini adalah kita latihan sabar. Jamaah rahimakumullah, sabar adalah suatu kata, kalau dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf. Tetapi kita dalam pengamalannya perlu latihan yang kontinu. Tidak bisa latihannya hanya sesaat, nggak bisa. Tetapi harus latihan terus. Apa? Kalau kita bisa berbuat sabar, insya Allah segala sesuatunya itu akan jadi nikmat. Tetapi kalau seandainya kita enggak, itu akan ribut. Salah satunya apa? Kalau kita dalam posisi tidak sabar, kita emosional, ini
bahwa otot kepala, otot leher, otot pundak ini semuanya berkontraksi, bekerja keras. Nah, sehingga mengakibat apa? Kalau kita nggak mau sabar, ya akhirnya mungkin kita nanti mudah kena penyakit. Tetapi kalau sabar, otot-otot yang kita punya di otak dan yang lainnya ini mereka santai, sehingga apa? Bisa kita berpikir untuk yang lebih baik. Orang yang emosional itu secara otomatis apa? Berpikirnya dia tidak akan rasional, hanya mengandalkan emosinya saja. Oleh sebab itu dikatakan bahwa orang yang sabar itu adalah apa? Dia disertai oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Suatu kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa bersabar. Di situ akan disertai oleh Allah. Allah adalah yang menciptakan kita, yang mempunyai kita, yang mencukupi. Kita ambil contoh. Kalau kita katakanlah mau piknik atau kita mau studi banding, di situ disertai orang-orang yang punya ekonomi yang cukup dan dia membiayai keseluruhan. Secara otomatis apa? Kita akan dengan bangga. Itu baru sesama manusia. Kalau kita itu kok disertai oleh Allah, secara otomatis apa? Kita akan lebih senang lagi, kita akan lebih bahagia lagi, kita akan lebih tentram, karena kita disertai oleh Allah. Baru disertai dengan orang yang mencukupi segala satunya aja, kita sudah tenang. Contoh yang lain, misalkan kita mau piknik, di situ digratisi. Secara otomatis apa? Kita itu disuruh berangkat jam 9, kita itu kadang-kadang jam setengah 9 itu kita sudah siap di dekat dengan bis, khawatir ketinggalan. Nah, sekarang kalau kita itu yang mendampingi kita itu Allah, kita kira-kira akan bersegera enggak kalau kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah dalam puasa ini kita dilatih untuk apa? Untuk disiplin. Disiplin adalah segala sesuatu yang amat sangat penting untuk kemajuan, baik itu pribadi maupun yang lainnya. Khususnya lagi apa? Untuk tingkat aum. Kalau aum kita itu kepingin maju, ya mari kita tegakkan disiplin. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini adalah menunjukkan kita untuk disiplin. Karena apa? Waktu itu tidak akan kembali lagi. Waktu itu datangnya hanya saat. Kalau sudah, ya sudah. Seperti hanya kita puasa, 10 hari yang kemarin itu sudah lewat, sudah tidak bisa kita kembali lagi. Nah, cuma tinggal kita bagaimana 10 hari yang kemarin itu, bagaimana pelaksanaan ibadah puasa kita. Kalau ibadah puasa kita itu bagus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya mari, masih ada berikutnya, ada kurang lebih sekitar 19 hari lagi, mari kita sempurnakan. Nah, di ayat itu yang kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu akan merugi atau gagal. Nah, konteksnya bagaimana? Orang yang gagal seakan-akan bahwa kita itu wis ngerti bahwa itu betul, tapi padahal enggak. Kita puasa hanya ngertinya, ya pokoknya hanya nahan lapar, dahaga, tidak boleh berhubungan suami istri, itu saja. Tapi kadang-kadang kalau kita pikirkan kita gagal karena apa? Mungkin kita suka ghibah. Padahal ghibah itu pertama kali bahasanya itu biasanya itu bahasanya apa? Enak, lurus, bagus. Tapi nanti apa? Kadang-kadang ratingnya itu sangar PDW. Dia kepingin naming ratingnya kiwo, tapi ternyata apa? Dia beloknya ke kanan. Nah, inilah ghibah. Nah, padahal ghibah itu nggak membatalkan puasa, tetapi hanya amal-amalan kita dalam puasa itu kita dapatkan apa-apa. Jamaah rahimahullah, kalau kita kepingin beruntung, itu ada 4. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita kepingin untuk beruntung, syaratnya satu, orang yang beriman. Kita mengimani dengan rukun iman, kita iman bahwa segala sesuatu perintah Allah itu ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kita hanya mengharapkan ridha dari Allah, bukan yang lainnya. Kita iman dengan malaikat, kita nyadari bahwa kita itu selalu didampingi oleh malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat apa yang kita perbuat. Nah, tinggal kita bagaimana mau milihnya, mau milih yang mana. Kalau kita mau milih yang baik, yuk kita kerjakan. Nah, mumpung di bulan puasa ini, puasa yang begitu penuh dengan keberkahan yang luar biasa dibanding dengan yang lainnya. Kalau di bulan yang lainnya itu hanya dilipatkan 700.
Nah, nanti silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa di sana nanti hanya dilipatkan sampai 700. Tetapi dalam puasa ini apa? Allah lah yang akan menghitung, Allah lah yang akan menentukan pahalanya itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, apa kita itu nggak kepingin untuk mendapatkan yang berlebihan itu? Maka mari kita bersama-sama untuk mencoba untuk yang lebih bagus lagi. Jamaah rahimakumullah, dengan disiplin, dengan kesabaran, dengan yang lainnya ini adalah nanti akan membentuk pribadi kita yang luar biasa. Bapak-bapak, orang yang disiplin, insya Allah nanti anak buah akan manut. Kita nggak usah terlalu repot, kita nggak usah terlalu galak-galak, enggak. Kalau kita sudah disiplin, secara otomatis apa? Nanti akan bisa lebih bagus lagi. Karena apa? Rasulullah itu hanya satu, sebagai uswah, suri toladan, bukan perintah. Ada aturan yang ada, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti akan bisa. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian maka termasuk juga kita dalam berbuat sabar, kita memerintahkan seseorang, kita memberikan arahan pada seseorang. Jangan sekali-kali kita berharap bahwa semua orang itu armanut. Itu enggak. Karena apa? Kita itu enggak punya kewajiban untuk merubah orang lain. Kita hanya apa? Kita hanya sekedar menyampaikan. Masalah kok orang lain tuh mau ngikuti, ya itu urusannya dia. Tidak, tapi hanya selalu kita tidak diperbolehkan kita untuk apa? Untuk putus asa. Kita harus benar-benar yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak boleh untuk memaksa orang lain untuk segera berubah. Untuk berubah dan yang enggak, itu adalah terserah pribadinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri. Nah, kalau kita persempit lagi, kita turunkan lagi bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendirinya. Nah, dengan mengikuti kajian-kajian inilah nanti kita kepingin untuk merubah, untuk menjadi yang lebih bagus. Termasuk di dalamnya, jamaah rahimakumullah, puasa ini kalau kita lihat di alam sekitar kita ini sekarang ini seperti kepompong. Kepompong itu di situ ada daun hijau, kepompong sudah diem aja, tidak tertarik. Nah, sama, kita itu waktu ini juga kalau kita belum waktunya untuk berbuka puasa, ada makanan apapun juga kita akan diam, kita akan tertarik. Kalau betul-betul kita karena puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah jadi kepompong, selesai, maka akan jadilah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itulah kalau orang Islam dikatakan itulah yang dapatan la'allakum tattaqun, orang yang takwanya meningkat. Karena apa? Kupu-kupu yang dimakan adalah yang halalan thayyiban. Dan orang yang takwa pasti akan dicari orang lain. Sama, kupu-kupu dalam lagunya juga sama. Kemana engkau akan terbang? Berarti apa? Dicari, digoleki, mabur iki arep nang ngendi gitu. Itu dicari. Ditunggu-tunggu. Kalau bukan orang yang takwa, enggak. Tapi kalau orang yang takwa akan dicari. Dikangeni, digoleki. Jadi sekali lagi, mari kita bercoba untuk puasa kali ini kita berusaha untuk lebih bagus, lebih baik. Ya, kalau mendekati sempurna mungkin enggak, tapi marilah. Nah, untuk seperti tadi saya katakan untuk ghibah dan yang lainnya, maka mari. Salah satunya untuk menghindari itu adalah mari kita perbanyak untuk istighfar. Mungkin kalau kita membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kelamaan. Tapi salah satunya untuk mengendalikan kita perbanyak untuk istighfar. Astaghfirullah, 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 dan seterusnya. Jadi saat kita nggak punya kerjaan atau mungkin pas kita hanya kerja pun boleh kita membaca istighfar, sehingga apa? Hati kita akan jadi tentram. Dan salah satunya kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah kita itu akan dalam kehidupan kita akan lebih enak, lebih nyaman. Karena apa? Selalu kita dekat dengan Allah. Tapi selainnya, kalau seandainya kita tidak semacam itu, tidak berbanyak istighfar, mungkin hidup kita itu akan lebih gerangsang lah bahasa Jawanya. Termasuk tadi saya katakan kalau untuk marah, untuk menghindari sabar atau kita menghindari marah, sebetulnya mudah. Orang Magelang itu punya bahasa yang namanya bahasa Jawa. Kalau kita kepingin tidak marah, kalau kita diajak marah kita jawab ana shaimun, maka nih dijak jawab. Ada orang ngajak marah, jawab saja pakai kromo inggil. Secara otomatis apa? Mereka nanti akan bingung yang marah itu. Kan nggak ada istilahnya kalau wong bahasanya kromo inggil kok padu, itu kan nggak ada. Tapi biasanya menggunakan bahasa ngoko.
Nah, maka bahasa adiluhung ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, jamaah rahimakumullah. Sekali lagi monggo. Latihan-latihan ini baru beberapa. Yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian kita juga diminta untuk latihan bagaimana kita suka sedekah. Betapa hebatnya kita yang namanya sedekah. Bahkan di dalam kesempatan ini, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, memberikan takjil, orang yang berbuka, hebat sekali. Pahalanya, kita dapatkan pahala, tambahan pahala bagi orang yang berbuka tadi. Tetapi yang berbuka tadi juga tidak dikurangi oleh Allah. Nah, saya kira awak itu kepingin apa enggak dapat kesempatan-kesempatan semacam ini untuk berbuat yang terbaik. Mari kita berusaha untuk berbeda dengan tahun 1443 Hijriah. Dengan perubahan itulah insya Allah kita warga Muhammadiyah nanti akan lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi. Insya Allah kita juga akan lebih disayang oleh sesama. Orang lain nanti akan hormat. Dihormati bukan karena kita banyaknya rizki, bukan karena jabatan, tetapi karena satu akhlak mulia. Jamaah rahimakumullah, untuk memperdalam lagi dalam kita melaksanakan ibadah puasa, mari kita ada kesempatan-kesempatan yang bagus bahwa dalam bulan puasa ini kita menjalankan ibadah sunnah oleh Allah dihitung wajib di luar bulan Ramadan. Nah, kepingin enggak? Kalau kepingin monggo kita bersama-sama untuk mencoba mencari celah-celah untuk memperbanyak pahala. Bab kita belum tahu apakah tahun 1445 Hijrah nanti kita masih ketemu dengan bulan puasa atau enggak. Nah, salah satunya kalau kita kepingin untuk lebih bagus, puasa ini adalah puasa terakhir kita, sehingga nanti kita bisa akan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk pelaksanaannya. Jadi jamaah rahimakumullah, monggo kita sama-sama untuk melaksanakan kegiatan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak diri pahala-pahala yang kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah jangan kita sia-siakan. Ya. Bagaimanapun juga kalau sampai kita menyia-nyiakan, nanti adanya adalah gelo. Kita katakan bahwa waktu itu tidak akan kembali lagi. 10 hari yang kemarin sudah lewat. Nah, kita persiapkan untuk 19 hari yang berikutnya dengan sebaik-baiknya. Karena Muhammadiyah mengatakan bahwa puasa ini hanya 29 hari. Kita yang mantap, nggak usah ragu-ragu. Karena kita juga sudah punya ya, alatnya, kita sudah punya cara untuk menghitungnya. Dan itu ternyata juga nggak meleset perhitungannya itu. Sebab itu mari kita bersama-sama yakini, kita bersama-sama mantap mengikuti apa yang jadi keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa nanti lebarannya adalah tanggal 21. Dah kita mantap, nggak usah ragu-ragu. Yang lainnya kan yang berbeda nggak jadi masalah, tetapi kita yakin kita mantap karena saya yakin bahwa PP untuk mengambil keputusan sudah berdasarkan dengan beberapa ahli yang tidak kita ragukan. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya. Dan apabila kurang sempurna, itu memang kondisi saya yang tidak sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.